Setiap tahun anak-anak SMA SMK yang lulus itu 3,7 sampai 3,9 juta orang loh setiap tahun. Dan gak semuanya juga kerja ya. Yes. Kita kasih solusi. Mas Eko, waduh, ini membawa satu perubahan dan 38.000 orang 38.000 orang. gabung di sebuah komunitas ini, dan ujung-ujungnya nanti dari 38.000 ini bahkan ratusan yang sudah merasakan menjadi korporasi dari UMKM. Yes, yang growth, yang level menengah 3.000-an. Wah, ngeri banget nih. Dan kan biasanya kan komunitas di luar sana juga sama, ayo kita kumpul. Ya, kan? Bahkan ya. stigmanya ujung-ujungnya lu ngumpul-ngumpul malah gue dijualin lagi jualan kelas. Jualan kelas. Tapi itu nggak salah. Oke. Tapi yang akan jadi salah adalah ketika dari komunitasnya mungkin kurang bermanfaat dari segi fundamental, pengajaran, pelatihan, ujung-ujungnya jualin ya, marah lah UMKM. Ya, kebanyakan begitu. Ya kan? Nanti kita bahas ya. Oke, Sebenarnya ini komunitasnya ini kayak gimana, Siap. terus apa yang didapat sama teman-teman semua, sehingga kok bisa-bisanya buat, tadi unik ya, saya ngobrol di belakang tuh, ngebuat satu jenjang yang betul-betul disesuaikan dengan modul dan Yes. pemahamannya ya. Correct. Contoh misalnya dari mulai apa tadi? Bahkan bukan mikro lagi ya. Iya. Bawahnya mikro apa? Mikroba. Dikata bakteri. Kecil banget tuh ya. Kecil banget nggak kelihatan. Itu ada modul sendiri. Yes. Terus di atasnya lagi mikro ada modulnya lagi. Benar. Naik ke atas sampai. Jadi kalau masuk nggak dikasih satu modul yang sama enggak ya? Beda. Modulnya beda. Oh, Beda. Karena memang itu tailor made sesuai dengan kebutuhan. Kalau seandainya mereka masuk kemudian sebenarnya mereka mikroba, kemudian dibilang diajarin bagaimana merestrukturisasi perusahaan, kan nggak nyambung. Iya, nyambung ya. Gitu. Tapi rata-rata memang kayak begitu tuh. Yes. Atau maaf ya, ada juga yang bikin komunitas, organisasi, tapi ujung-ujungnya bukan politik praktis ya, tapi office politik kuat banget. Tahu ya kayak gitu ya? Iya. Yang boleh orang-orang ngumpul yang udah memang ya level-level tertentu, status-status Correct. sosial tertentu, Iya, ya kan? Sehingga banyak yang ujung-ujungnya begitu. rebutan jabatannya. Ya, terus lempar-lemparan kursi. Hey, baru mulai. Iya, aku tidak mencerminkan ya. Iya. Ya kayak begitu-begitulah. Oke. Kita mulai dari keresahan dulu kali ya. Yes. Rata-rata tuh orang bangun usaha, bangun bisnis tuh apa sih? Turun-temurun kah? Oke. Biar kelihatan keren kah? Atau gue biar dibilang startup founder nih gitu ya. Oke. Apa sih paling banyak apa? Yes. Jadi kebanyakan teman-teman yang akhirnya terpaksa terjun menjadi seorang pebisnis atau pengusaha atau wirausaha atau apapun namanya, itu karena mereka terjun by accident. Jadi entrepreneur by accident. Contoh. Contohnya begini, ada orang lulus kuliah nggak dapat kerja, orang tuanya sudah ngomel, akhirnya yaudah deh temennya ada usaha apa, ikut usaha apa, atau udah nikah diomelin mertua, Diremehin mertua paling keselin sih. iya kan? Kemudian ya udahlah biar keluar rumah di luar rumah itu ada penghasilan, akhirnya ikut-ikutan bisnis apa. Then finally hampir let's say 90% orang yang mulai bisnis mikro ya atau bahkan yang mikroba tadi itu berbisnis by accident. Itu salah nggak? Kan dapat masalahnya, dapat problemnya. Sehingga kan Correct. katanya ada yang bilang the power of kepepet misalnya. Yes. Tetapi akhirnya kalau umpamanya tidak ada usaha untuk mentransformasikan mereka dari entrepreneur by accident menjadi entrepreneur by design, ya. Oh, fundamental di situ ya. Iya, maka mereka akan betah, merasa nyaman. Kan yang penting ada duit tiap hari untuk makan. Yang penting ada punya bisnis. Kalau ditanya orang, bisnis apa? Ada gue bisnis. Ya nggak bohong sih. Nggak bohong. Tapi kemudian nggak ada pathway, tangga ke level berikutnya. Karena begitu-begitu saja. Sebentar, ini langsung saya patahkan dari Oke. segi banyak orang cerita-cerita ujung-ujungnya, komunitas kita nih membantu UMKM, membantu ini tuh dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Tapi nyatanya mungkin Anda kan sebagai presidennya di situ. Yes, correct. Ya kan, atau ketuanya juga nggak seimplementasi itu gitu loh. Oke. Coba kita tes. Anda punya bisnis? Punya. Nah, ini harus clear dulu nih teman-teman. Oke. Biasanya kalau ngukur dari sisi komunitas atau mungkin apalah pembinaan, pendampingan, Ya. ada yang bilang bahwa kayak Anda aja sendiri bisnisnya apa. Ya, correct. Tahu Benar. kan? Makanya kita cek dulu nih. Nanti modulnya betul-betul diaplikasikan pakai Yes. kesana nggak? Itu Benar. aja polanya. Oke. Jadi banyak yang ngajarin entrepreneurship gitu ya.
tapi ternyata nggak punya bisnis. Gitu. Dan Jualan buku lagi. jualan buku. Akhir-akhirnya jualan pelatihan. Wah, ngeri. Anda sebagai presiden di komunitas ini artinya yes. Anda punya bisnis, oke. Bisnis Anda di level mana dulu deh? Oke, jadi sekarang ya, sekarang ini bisnis kita di level korporasi dan tahun 2021 kemarin sudah IPO. Wah, bahaya banget ya. Oke. Saya sempat salah ngomong berarti tadi di awal. Berarti kayaknya saya nyindir bukan Anda. Iya. Tadi saya mau nyindir Anda padahal karena Anda ada bisnis yang IPO. Yes. Kita punya beberapa bisnis. Salah satu bisnis kita sudah IPO. Kalau IPO berarti boleh tahu dong, kan udah publikasi. Yes, Apa boleh banget. bisnis apa? Bisnis kita bergerak di bidang pelatihan. Ini unik nih. Pelatihan tapi IPO. Yes. Dan Berarti itu bukan pelatihan sembarangan dong? satu-satunya emiten perseroan yang bergerak di bidang jasa pelatihan yang listing di bursa. Diakui nama publik, Diakui sama publik. Terus yang lainnya yang pada jual pelatihan tapi nggak IPO, berarti apa dong? Berarti perusahaannya nggak proper tuh. Gile, gue ngumpan doang dia ngomong ya. Gue ngumpan. Iya juga ya. Iya, Karena kan nggak sembarangan iya. publik mengakui, berarti nggak proven. Iya, karena kan itu kan prosesnya panjang. Dari kurasi di Bursa Efek, kemudian OJK. Jadi semuanya sedemikian rupa sehingga mewakili publik, menjaga kepercayaan publik, kemudian proses-proses itu dijalankan, akhirnya bisa kita IPO. Maksudnya Anda bilang jual pelatihan tapi nggak IPO berarti mereka udah pasti fix 100% jual udah gitu. Maksudnya ayo. Nggak gitu sih, tapi hampir begitu. Mau nggak setuju tapi setuju gitu ya. Iya. Ya oke lah, artinya karena todongannya telak banget sih. tapi IPO itu pakai modul yang ada di komunitas nggak? Dan teman-teman komunitas membership ini juga merasakan modulnya nggak? Oke, strateginya nggak? Itu dulu. Cerita sedikit nih. Ya kan Anda nggak pakai lagi. Oke, cerita sedikit nih. Iya. Awal mula bangun kursusan, so everywhere di Indonesia ini namanya bisnis kursusan, lembaga kursus itu pasti dikelola pribadi, kecil-kecilan, ala kadarnya. And it happened to me. Jadi waktu mulai di tahun 2010 itu hanya punya 14 siswa. Kursus kayak bimbel gitu. Kursusnya kursus bidang perhotelan. Oh, perhotelan. Yes, perhotelan dan kuliner. Oke. Nah, kemudian ketemulah TDA. Ketemu TDA, saya mulai belajar tentang mindset berbisnis. Kan awal mula jadi pengusaha kursus itu atau buka lembaga kursus itu kan memang by accident. Ya. Lulus nggak dapat kerja, padahal lulusan dengan kategori wisudawan tercepat dan terbaik. Lu cuma buat apa ya? Untuk apa gitu? Ngelamar kerja kemana-mana nggak keterima. Terus dapat mertua kaya lagi. Beban deh. Nah dari situ akhirnya bukalah kursusan. Sebisanya apa? Ya udah bahasa Inggris sama perhotelan. Dan dari cuma 14 siswa ketemulah TDA ngajarin tuh mindset bisnis. Salah satu mindset yang aku ingat dari saat itu sampai hari ini adalah bahwa berbisnislah pada sektor yang sustain, jangka panjang. Yang kedua, size marketnya gede. Nah, kemudian punya keunikan. Nah, maka kemudian kursus yang tadinya kita buat sebagai komoditi, semua orang bisa buka kursus, kita buat sebagai produk yang eksklusif atau jasa yang eksklusif. Sehingga harga jualnya pun bisa mahal. Nah, maka apa yang kita lakukan waktu itu adalah setiap tahun anak-anak SMA SMK yang lulus itu 3,7 sampai 3,9 juta orang loh setiap tahun. Datanya. Nah, dan nggak semuanya juga kerja ya? Yes. Hanya 59% itu yang melanjutkan kuliah, dapat kerja dan serabutan. 41% sisanya itu nggak dapat kerja, nggak kuliah, nggak ngapa-ngapa. Akhirnya mereka langsung berstatus pengangguran, ya kan? 41% dari 3,7 itu gede loh. Kan gitu. Maka kemudian setiap tahun pengangguran di Indonesia itu sampai hari ini masih 9 jutaan kan? Nah gitu. Nah itu sustain, setiap tahun ada. Selama masih ada pendidikan di Indonesia, berarti itu sustain. Kan gitu. Size marketnya gede.
Nah, kemudian kita buat diajarin di TDA, kita buat produk yang tadinya komoditas, kursus di mana-mana cuma dibayar cuman biayanya ratusan ribu sama 1-2 juta lah kira-kira gitu ya, namanya kursus. Kemudian akhirnya diajarin di modul foundationnya TDA itu bagaimana kita membuat product and packaging sehingga produk yang komoditas itu jadi eksklusif. Yang tadinya kita jual 5 juta, 7 juta, akhirnya kita jual satu orangnya belajar 3 bulan, itu bayar 28 juta. Malah naik ya Naik harganya. gitu. Yes, tapi peserta programnya yang ikut bejubel tuh. Oh, naikin harga malah jadi banyak jadi. permintaan. Why? Kenapa? Karena kita satu-satunya di Indonesia itu yang begitu orang masuk program pelatihan di kita, itu ini di modul foundationnya TDA ya. Itu kemudian kita kasih garansi. Kita kasih garansi kalau seandainya mereka enggak dapat pekerjaan setelah selesai pelatihan di kita, langsung kita berikan kembali uang kursusnya. Full. Nggak mungkin. Full dan itu dijamin dengan perjanjian notaris. Bener nggak tuh? Bener. Loh, apa yang berani Anda jaminkan gitu loh? Yes. Kepada mereka. Sementara kan, men, kerja itu susah loh. Iya. Iya, sekarang gini deh. Banyakan yang kerja, apa Yes. banyakan perusahaannya? Oke. Banyakan yang mencari kerja. Lah iya kan? Yes. Coba kita ukur perusahaan. Coba pengangguran berapa? Pengangguran 9,7 juta orang. Kan nggak mungkin gedung atau perusahaan itu ada 9,7 juta. Nggak mungkin. Ya. Perusahaan nih. Yes. Yang betul-betul gimana gitu, Nggak mungkin mungkin. banget. Nah, maka kemudian yang kedua kita diajarin juga di TDA itu business by data. Ini yang menarik adalah data di Indonesia ini menunjukkan hotel berbintang itu jumlahnya lebih dari 9.000. Kemudian restoran yang punya karyawan lebih dari 20 orang itu 28.000 lebih. Oke. Dan kemudian mereka ini butuh karyawan setiap tahun dihitung turnover dan segala macam itu 25 sampai 30 ribu karyawan. Sementara orang-orang yang mau belajar perhotelan, orang-orang yang mau belajar perhotelan itu di Indonesia kurang dari 10.000 orang. Oh, minat untuk belajar perhotelan ya? Yes. Nah, jadi sudah mereka yang kemudian lulus mau bekerja itu cuma 10.000 orang. Tapi yang dibutuhin tenaga kerja di bidang itu 25.000 sampai 30.000 orang. Gapnya 15.000 sampai 20.000 orang. Nah, ini masalahnya di mana? Apakah mereka memang nggak minat untuk masuk ke perhotelan? Perhotelan itu apa sih? Image mereka soalnya gantiin spray doang soalnya. Apa sih? Image perhotelan gimana sih? Ya, kita saya pun kira juga begitu. Paling bellboy. Hospitality and culinary. Oke. Ya, hospitality and culinary itu ya dari mulai reception, sales and marketing, communication, termasuk digital campaign itu ya diurusin semua tuh. Kan mereka butuh juga tuh hotel. Nah, ya kan? Kenapa mereka minatnya nggak ke situ? Ya, karena kebanyakan begitu ngomong hotel itu asumsinya adalah gantiin spray doang nih. Iya. Kan nggak begitu kan. Kemudian chef itu kan dibayar mahal banget. Barista, ya, kemudian segala macam itu semua kita ajarin. Nah, problemnya adalah mereka yang nganggur ini nggak tahu bahwa ada opportunity yang segede itu, ya, untuk bisa bekerja di hospitality, kemudian culinary dan kapal pesiar nih. Ini menarik nih, dan kapal pesiar yang bisa pelatihan di kita hanya cuma 3 bulan dan langsung dijamin kerja. Oh, ngerti gue. Caranya dia keren juga nih. Jadi penjaminan kerja itu tadi gue pikir 5 tahun ngomong kosong nih paling ini. Duit dibalikin, diputar-putar dulu paling duitnya nih. Kan gitu kan? Kan cuma 3 bulan. Iya, nah makanya artinya ternyata yang penting ya oke lah, berangkat dari yang penting kerja itu dulu kan. Yes. Tapi bukan berarti asal kerja. Nah, bukan berarti asal kerja ya, tapi dapat kerja. Ya, bukan berarti yang penting kerja tapi ya kerja tapi sesuai dengan yang penting gitu loh. Ya. Poinnya itu kan. Kerja tapi juga akhirnya jadi orang penting. Menjadi orang penting. Job desk-nya penting dan lain sebagainya. Job desk-nya penting, correct. Jadi dari situ bikin orang jadi minat dan tahu data juga bahwa ini tuh masih lowong loh. Masih lowong, gapnya gede banget. Artinya opportunity-nya gede banget. Dan sustain. Size marketnya gede, sustain gitu ya. Dan yang butuh program itu gede banget jumlahnya.
Oke, soalnya mindsetnya sekarang tuh rata-rata gara-gara banyak konten kreator kerja, kalian apa gitu kan? Iya, iya, iya. Iya, Tokped lah gitu. Maksudnya kayak seakan-akan diakui gitu loh kalau Oke. dia kerja di startup tech company gitu. Oke. Yang kayak gitu-gitu kan. Iya, Tapi iya. mungkin nggak menutup kemungkinan sekarang gara-gara begitu lotnya udah penuh juga, lu mau paksa kerja gimana? Correct. Dan sementara pengangguran meningkat Terus Lu lebih pasti banyak terus. kebutuhan dan lain sebagainya. Mhm. Tapi gini, Mas Eko, Ya. tadi Anda bilang bahwa ketika ketemu TDA, Yes. komunitas tangan di atas Oke, TDA, ya. itu Anda menjadi anggota awalnya. Komunitas pengusaha tangan di atas. Oke, komunitas pengusaha tangan di atas. Anda awalnya ketemu TDA tuh ketemu yang dimaksud adalah Anda anggota. Jadi anggota. Oh, Anda rasakan modulnya di TDA Yes. sehingga Anda membawa perusahaan Anda sendiri ya, bukan perusahaan TDA ya. Bukan, ini perusahaan pribadi yang saya kembangkan dengan belajar di modul-modul edukasinya TDA. Akhirnya perusahaan Anda jadi IPO, IPO. dan Anda sekarang jadi presiden TDA. Presiden TDA. Ini mah terbukti langkah-langkahnya ya. Correct, ya, ya, Ya. Saya pikir Anda juga nggak pakai ilmu itu gitu loh. Enggak. Emang udah jadi Udah jadi perusahaan pengusaha, IPO ditarik. bagus, terus kemudian ditarik suruh jadi presiden TDA gitu. Heeh. Enggak. Jadinya akhirnya track recordnya bagus ya dipimpin sama pengusaha yang perusahaan udah IPO. IPO. Ya kebetulan walaupun di TDA juga dari teman-teman sudah IPO, idea yang pertama sih. Oh, Perusahaan kita itu yang pertama di TDA. yang pertama juga di TDA yang IPO. Yang IPO, correct. Kalau yang merger and acquisition, kemudian dibeli venture capital segala macam banyak. Cuman yang IPO itu baru kita kemarin. Itu pure pakai modul itu. Pure pakai modul itu. Boleh tahu nggak modul-modul apa sih maksudnya? Oke, Jenjang-jenjang nah itu gimana sih? ini menarik nih, menarik nih. komunitasnya sampai 38.000 orang membernya percaya gabung ya Yes. untuk belajar di TDA ini. Yes. Gimana? Apa yang dia dapat? Kok Anda juga bisa IPO gitu gara-gara pakai Oke. modul TDA? Jadi pertama kali gabung punya 14 siswa, itu revenue setahun cuma 250 juta. Oh. Setahun. Setahun Ya. cuma 250. 250 juta, men. Kalau dong mau kasih solusi ya. Kalau jauh lah. Setahun kami sih enggak lah, oke. Ya. Nah, jadi waktu 2010 itu setahun 250 juta. Jadi padahal kita itu dibilang bisnis itu solid lah ya, solid di level bawah gitu ya. Itu paling enggak kita punya 5 miliar setahun kan. TDA kemudian ngajarin kita gimana jualan yang efektif, gimana produk itu di packaging dengan sedemikian eksklusifnya. Kita kan jasa pelatihan perhotelan dan kulineri nih, Oke. ya yang banyak orang jualan itu juga. Tapi Ya. kemudian di kita bungkus sedemikian rupa, jadi kelihatan eksklusif dan bisa dijual mahal. Kelihatan tuh bahasa ambigu nih, kelihatan eksklusif. Kelihatan karena secara nampak membuktikan bahwa kita pakai fundamental yang benar, atau kelihatan untuk menutupi keborokan. Bukan kelihatan. Itu dulu nih. Kalau Iya, kelihatan iya. tuh bahaya. Pertanyaan menarik nih. Hmm. Jadi memang di TDA yang membedakan adalah bukan terlihat baik untuk menutupi yang borok, tapi boroknya memang dibenerin, kemudian dibuat packaging yang baru. Ini penting. Gitu. Nah, jadi dibuat packaging yang baru, kelihatan yang tadinya kebanyakan orang itu ya itu mah barang komoditas, semua orang punya gitu. Nah, begitu ngelihat punya kita, itu jadi oh ini kok beda gitu. Jadi looks exclusivity-nya itu mulai muncul. Nah, dari situ begitu kita naikkan biayanya jadi 28 juta, bukannya berkurang. Malah nambah ya. Malah nambah di tahun keempat kita itu sudah 800 peserta program. Nah dari situ 800 peserta program, ya kemudian dengan biaya yang segitu, itu kan otomatis revenue-nya sudah beda. meninggalkan level yang tadi. Itu di TDA juga nggak dibiarin. Kan banyak nih, biasanya kalau teman-teman bisnisnya mulai naik ya, gaya hidup naik, ya nggak? Iya. Kebiasaannya beda. Heeh. Macam-macam. Di TDA enggak, ada modul bisnis berikutnya. Modul ini namanya Growth Level Education Module. Oke, itu sebelumnya tadi namanya apa? Yang Foundation. kecil. Foundation. Yes. Oh, jadi Anda belajar di foundation dulu. Di foundation dulu, level foundation itu dibagi dua juga, yang 300 juta sampai 2,5 miliar dan 2,5 miliar sampai 5 miliar. Income-nya.
Yes, revenue-nya. Revenue-nya, omsetnya. Revenue-nya, Jadi omsetnya. kalau omsetnya sudah di atas itu, boleh nggak kita langsung skip tangganya? Boleh. Boleh juga. Boleh. Oh, nanti kita bahas ya. Oke, Satu persatu oke. dulu ya. Berarti Yes. Anda masuk dari yang foundation. Foundation. Karena dulu tempat les atau kursus Anda 14 orang. 14 orang, 250 juta. 250 juta ya pasti Iya. masuk yang yang level satunya foundation. Gitu. Foundation Oke. yang level 1. diajarin. Diajarin ada 9 modul pembelajaran Wow. yang sangat sistematik. Nah, dari situ kemudian Oke. naik ke level di atas 15 miliar. Wow. Oke. Nanti bocorin tipis-tipis tuh. Oke, 9 oke. modulnya tuh apa aja. Oke. Ya lengkapnya nanti teman-teman bisa nonton ya. Perhatiin aja sampai akhir nih teman-teman. Iya, Saya siap. akan gali beliau, tenang aja. Saya Siap. mewakili Anda. Saya mewakili Anda teman-teman. Sabar. Siap. Dari situ dapat 15 miliar. Modulnya Lebih. beda. Modulnya beda. Oh, jadi modul yang di pertama tuh nggak dikasih dengan modul-modul yang udah tinggi. Enggak. Jadi modul yang pertama itu bagaimana kita membangun 3 kekuatan. Kekuatan pertama adalah supply chain-nya dikuatin, bisnis prosesnya atau production prosesnya dikuatin, sama bangun distribution channel-nya dikuatin. Oh, jadi hadir di mana-mana. Iya. Mudah dijangkau. Yes, correct. Oh, Gitu. Oke. Nah, itu diajarin bener di TDA tuh. Naik ke atas. Habis itu sekarang level apa tadi? Growth. Growth. Itu growth di bawahnya corporate. Korporasi, yes. Oh, growth itu apa yang didapat? Di growth itu kita sudah kan ini duit sudah mulai ada. Tapi Tapi biasanya pengusaha-pengusaha itu, ya pengusaha-pengusaha di luar sana, gitu ya beli Air Jordan sih. Iya, Yang 20 juta lah minimal. Iya. Sama 15 juta. kan begitu. Sementara dirinya kaya, rekening atas nama pribadinya gemuk, tapi perusahaannya dibiarin kecil. Oh. Oke. Terus diajarin ilmu keuangan dong. Jadi, banget. Jadi pertama diajarin restrukturisasi perusahaannya. Jadi kebanyakan teman-teman UMKM itu mereka bilang udah punya PT belum? Oh, udah gitu. Tapi setoran modalnya 50 juta. Langsung gede ya Anda ya bikin PT-nya ya. Gitu. Boleh aja di awal-awal itu kecil-kecil gitu. Tapi begitu kita sudah masuk level growth, diubah setoran modalnya, digedekan, ditambahin modal usahanya. Kemudian aset-aset yang dulu sempat kebeli sebenarnya itu hasil dari usaha tapi dibeli atas nama pribadi. Nah, itu akhirnya kemudian dimasukkan sebagai aset perusahaan, aset bisnis. Lama-lama yang banyak itu bukan hanya uang pendapatan atau revenue atau omset perusahaan, tapi perusahaannya kelihatan tumbuh dan jadi gede. Nah, ini kita lakukan di level growth. Oke. Nah, setelah level growth ini teman-teman sudah di atas 20 miliar gitu ya. 5 sampai 20 miliar ini teman-teman kita ajarin modul-modul di yang growth. Ini biasanya perusahaannya udah kelihatan seksi nih. Oke, dan itu benar-benar didampingin. Didampingin. Kirain sekali bayar pelatihan. Oh enggak, kita nggak bayar Lepas. pelatihan, nggak ada bayar pelatihan. Oh gitu. Yes. Jadi Loh, masuk itu membership. masuk itu kita namanya modul paket edukasi. Jadi paket edukasi ada biayanya memang, tapi nggak besar dan itu dikembalikan semua ke mereka. Kemudian yang begitu mereka sudah naik nih, kalau udah omset di atas 20 miliar, bayar 10 juta, 20 juta, wah apa sih kan gitu. Tapi mereka didampingin sama teman-teman yang sudah proven, yang sudah pernah ngelewatin itu gitu. Jadi kalau ada ruwet-ruwet dikit, itu gampang, ini gini doang, gini doang. Dan gitu. dia ngalamin juga bukan hanya sekedar guru gitu ya. Bukan hanya sekedar baca buku. Kemudian Kemudian diajarin ke orang. Anda tajam sekali ya. Iya. Saya juga bantu tajemin deh. Iya. Ada tuh orangnya saya kenal. Iya. Kayaknya kita punya kontak yang sama tuh. Ya. Oh, nggak cuma sekedar itu. Yes. Berarti boleh tahu nggak cara sistem pengajarannya yang level foundation yang bawah diajarin sama yang Level foundation yang 300 sampai 250 300 juta sampai 2,5 miliar diajarin oleh yang 2,5 miliar sampai 5 miliar. Oh, karena dia udah melewati fase ini. Yeah. Oh, keren, enak nih. Ini benar-benar Keren. tangan di atas tuh namanya tuh. Yes, that's why. Gitu. Oke. Nah, kemudian yang 2,5 sampai 5 miliar diajarin sama teman-teman yang 5 miliar sampai 20 miliar. Nah, kemudian yang 5 sampai 20 ini diajarin oleh teman-teman yang 20 sampai 50 miliar. Anda di situ tuh. Yes, that's it.
Oh. Nah, disitulah kemudian, jadi kita kalau umpamanya kan nature dari bisnis itu sendiri, aspek-aspek krusial di bisnis itu kan hampir semua sama kan, Iya. tentang keuangan, tentang administrasi bisnis, tentang tentang legal, Ya, marketing. marketing segala macam itu hampir semuanya sama. Meskipun bisnisnya beda-beda, tapi dari insight yang dikasih sama mentor kita bilang mentor ya, yang ngajarin tadi itu, yang dampingin namanya mentor, itu langsung bisa kita bisa kita tarik, kita adapt gitu untuk masukin bisnis kita. Oh, kalau di bisnis kita nature-nya begini, ini yang bisa kita adaptasi begini nih, kan gitu. Sehingga kita benar-benar bukan belajar dari mereka yang baca buku terus ngajarin kita, tapi orang yang pernah ngelewatin itu. Iya benar. Gitu. Dan makanya kan benar-benar diajarinnya sama praktisinya. Sama praktisi. Iya, dan praktisinya memang ngambil ilmunya juga pakai modulnya TDA. Yes. Correct. Bukan karena ada praktisi di luaran dia itu adalah pernah mimpin perusahaan ini, dipanggil untuk jadi guru dan ngajar di sini dan dibayar secara profesional. Ada juga. Yang model begitu ada. Awal-awal kita ada, gitu ya. Oke. Sebelum modul ini confirm jadi, kita kan perlu banyak Iya, paham. Ya. Tapi orang itu pakai juga nggak ngajarin modul itu. Jangan-jangan cuma ngajarin pakai modul itu, tapi sementara mungkin nggak cocok juga dia sama modulnya. Saya analogikan sebagai dokter aja deh. Ya. Nih, saya nggak bilang di semua dokter begini teman-teman ya. Oke. Tapi saya cerita berdasarkan pengalaman saya aja. Oke. Terserah lah mau dilabelkan oknum apa enggak gitu ya. Tapi intinya gini, seorang yang saya pahamin, ada dokter, dia ini ngasih resepnya sebenarnya bukan sesuai dengan apa yang dia ketahui secara ilmu. Oke. Misal, klinik kecantikan. Yes. Dia kan harus menjual produk-produk yang memang ada di klinik tersebut. Ya kan mau nggak mau dalam arti yang kayak gimana ya. Tapi begitu dia hadir di situ, dia dibayar secara profesional di klinik ABC namanya misalnya. Ya. Kan ABC itu jualan produk ABC. Ya. Masa dia nggak ngasih produk itu? Masa dia pakai krim racikan dia sendiri untuk ngobatin jerawat-jerawat pasien gitu kan? Pasti mau nggak mau seperti itu. Dan saya pernah temukan gitu ketika nanya, "Dok, Anda pakai nggak?" Enggak pakai. Tawa-tawa. Nggak jawab aja. "Anda pakai ini nggak?" Iya. Mas Dery nanya bisa aja gitu. Ikan jadi gitu kan? Yes. Tapi kalau ini gimana nih kalau polanya di kita, mentor yang ngajarin modul-modul kita juga mentor-mentor yang sudah perusahaannya IPO. Nah, perusahaannya yang ke venture capital, perusahaannya investment company gitu. Iya, soalnya ada juga yang dia secara profesional dibayar ya, gue mah dibayar aja. Yes. Ya terus ngasih tahu, oke, kita sekarang pakai modul yang lagi teman-teman dapatkan nanti ya. Iya. Oke, ini modulnya. Yuk, ini ternyata begini. Ya kayak dosen. Yes. Karena saya sering nemuin juga dosen bilang di kampus ya, adalah swasta gitu. Iya. Dia bilang, kadang gue juga gatel sama program studinya. Ini udah nggak pakai nih pola marketing kayak gini. Mau nggak mau gue rombak sendiri. Gue dipanggil sama dekan. Iya. Kenapa lu rubah? Nggak sesuai dengan kurikulum. Iya, kayak gitu-gitu kan. Yes, Nah, maksudnya di sini itu yang ngajar juga betul-betul benar-benar. Jadi pakai modul itu dan dipraktekkan juga. Contoh maunya mentor saya nih, mentor saya sekaligus mitra saya itu adalah dari perusahaan investment company. Oke. Jadi investment company ini sudah punya pengalaman berinvestasi, punya pengalaman gedein perusahaan. Sampai asetnya di atas 1,5 triliun. Wow. Kemudian hubungan dengan bank ya, membuat perusahaan itu menjadi bankable, investable gitu ya. Itu yang jadi mentor saya itu. Wah, gitu. Mentor yang waktu Anda di level mana nih? Growth and corporate. Oh, dia di atasnya kan? Di atasnya dong. Dia jauh di atas saya. Oh, ngajarin gitu. Jadi dari situ kita yang sama sekali nggak tahu, yang ini nggak tahu, itu nggak tahu, don't worry, karena nanti akan diajak ngobrol. Ini begini nih sebenarnya nggak bagus, atau dia bilang ini nggak benar. Kita benerin yuk. Nah, dia ajarin, dia terlibat, dia dan dia bilang ini dulu yang kita lakukan di perusahaan kita begini. Diajarinnya pakai apa alatnya? Contoh umpamanya keuangan ya. Keuangan ya, akun chart of account-nya itu dibongkar sama dia. Oh. Gitu. Iya, kendaraannya pakai kendaraan yang ada di TDA itu kan? Yes, correct. Oh. Correct.
Ih, ngeri juga nih. Ya. Komunitas. Saya udah mencium-cium aroma TDA ini udah lama sekali. Iya. Ini saya dari sisi testimoni yang sudah berurusan langsung dengan TDA ya. Ya. Saya juga pernah diundang di TDA yang Pesta wirausaha. pesta wirausaha Iya. yang di Makassar, di Surabaya. Kemarin Surabaya itu pengisinya saya, Pak Dahlan Iskan, Yes. Mas Helmi Yahya, Iya. ya kan, ada Malik juga tuh. Iya. Yang di Surabaya dan lain Iya. sebagainya gitu, itu kita sharing-sharing di sana. Ya, kita gitu ya. aku juga dengerin juga kok. Emang ada? Oh iya dong. Dateng lah. Ih, nggak nyapa-nyapa jadi canggung sayanya. Ya kan kayak gitu-gitu. Ya. Itu artinya pola-pola itu memang ternyata saya ngeliat dari dalam juga solid banget sih memang. Correct. Iya, Yes. alhamdulillah gitu ngelihat tadi apa perkembangannya. Kalau kita melihatnya karena gini Mas ini. Teman-teman ini yang karena ngerasa pernah mendapatkan banyak benefit dari TDA, maka kemudian dengan senang hati men-sharingkan experience-nya itu agar dirasakan juga teman-teman yang lain gitu. Bener. Kuat banget beneran deh. Correct. Saya pikir karena cuma sekedar komunitas ya udah jadinya lu gua gitu. Nah, itu yang poinnya. yang kita nggak sama value itu yang nggak dirasain di komunitas yang lain. Iya, jadi bener-bener ya wajar karena gue udah ajarin sama atas gue yang sudah di level ini. Yep. Dan begitu dia naik, gue juga punya tanggung jawab buat ngajarin junior gue. Yes. Jadi dekat banget ya Itu kalian. yang terjadi. Dan itu nggak cuma lintas, nggak cuma satu daerah atau satu wilayah. Ya, Idea Indonesia, perusahaan gue yang IPO itu di Lampung. Saya belajarnya di Jakarta. Gitu. Okay. Jadi nggak terbatas harus sama-sama belajar di Lampung, nggak. Jadi lintas daerah, lintas wilayah itu terbuka untuk saling belajar, saling ngajarin. Mentornya siap terbang ke daerah kita atau kita yang terbang ke daerah mentor. Iya. Dan Anda udah berapa lama jadi presiden di TDA? Presiden baru 2 bulan. 2 bulan? Baru 2 bulan. Dia tuh 2 tahun ya kalau nggak salah? 3 tahun. Oh 3 tahun 3 tahun sekarang. Oh 3 tahun. 3 tahun. Ngebenahin di seluruh Indonesia. Kemudian di seluruh Indonesia. Apa tujuannya apa sih? Bantu pemerintah dalam arti apa nih maksudnya? Ya, jadi pertama kita dari sisi visi organisasi kita sebagai komunitas pengusaha tangan di atas gitu ya. Itu memang pengen berkontribusi pada ekonomi dan peradaban. Oke. Ya, jadi pada peradaban yang positif, peradaban entrepreneurship. Karena mental entrepreneurship itu kalau dibangun itu menjadi kontribusi yang dibangun kepada masyarakat itu bukan mereka-mereka yang gampang menyerah, ya. Akan tumbuh orang-orang yang punya fighting spirit yang keren, inovasi yang gak ada habisnya, kemudian mereka-mereka yang nggak gampang ngeluh, ya. Kan pebisnis kan begitu. Iya. Pasti ngalamin masalah dan ketika masalah jatuh boleh, tapi bangkit harus lebih banyak kan gitu. Nah, peradaban yang seperti itu yang kita inginkan di Indonesia ini. Ya, contoh sederhananya gini, Mas ini. Nggak semua orang pernah ngeliat pocongan. Oke. Tapi kalau karena kita itu dari kecil gitu. Dari kecil itu ditakut-takutin, awas ada pocong lo nanti kalau keluar sendirian. Jadi seolah-olah itu ada gitu. Dan semua orang itu ya. Padahal ya udah jadi mayat, dibungkus, dipocongin, gimana ceritanya dia bisa jalan-jalan gitu. That's it. Lompat-lompat gali kuburan sendiri. Iya. Buka gitu. Iya nggak sih? Itu yang terjadi. Jadi akhirnya negativity gitu ya, ketakutan, kekhawatiran, nggak berani ngambil resiko. Itu kan karena memang lingkungan kita dari kecil itu suka nakut-nakutin. Kita naik sepeda aja, belajar naik sepeda ya, yang dibilang sama orang tua, awas jatuh. Awas jatuh ya. Kenapa nggak ada narasi-narasi yang kayak, yuk, coba, ini bisa nih. Iya. Yuk, insya Allah bisa nih. Nanti kalau kamu jatuh, ini obatnya ada di situ ya. Iya. Gitu. Atau kalau ada polusi tidur ngerem. Keren. Kan enak ya. Bener. Gue dulu belajar sepeda, awas jatuh. Udah. Iya. Nah, kapan bisanya? Benar. Kan? Nanti kalau ada lubang, masuk pelan-pelan. Nah, itu secara nggak sadar sudah masuk ke alam bawah sadar 80-90% masyarakat kita. Ya. Dan itu bisa diubah dengan mindset entrepreneur. Yang nggak takut, yang berani ambil risiko, yang jatuh, oke, diakuin jatuh, ini salah tapi bangkit lagi, gitu ya. Tapi bukan orang-orang yang kemudian ya sudahlah begini aja, gue
terima pendapatan segini udah bagus lah, ya bersyukur wajib lah. Tapi kalau umpamanya punya potensi untuk maju kemudian sama sekali tidak dimanfaatkan, itu kan jadi problem. Nah, peradaban yang seperti itu yang kita harapkan. Maka kemudian dengan cara apa? Dengan cara memberdayakan teman-teman pengusaha yang sudah pernah mengalami itu untuk bantu teman-teman yang baru mau mulai. Nah, itulah yang kenapa kita sebut sebagai komunitas pengusaha tangan di atas. Tangan di atas, iya sih. Gitu. Kalau ngomongin bantu yang di bawah nih, Yes. dari tangan yang di atas gitu ya. Kira-kira ada pengalaman atau mungkin kisah sukses apa nih yang dari teman-teman pengusaha yang ya belajar dari bawah? Ya. Apa cerita-cerita yang unik atau mungkin ada brand-brand yang kita kenal gitu? Oke. Apa sih? Iya, testimoninya lah kalau bahasanya. Banyak sekali. Apa sih? Banyak sekali. Gimana cerita-ceritanya mereka? Yang tadinya gini sekarang gini gitu. Yes. Jadi kalau dari sisi pengalaman bisnis dan pengalaman spiritual ya terkait dengan bantuan dari teman-teman ini, itu ceritanya dahsyat sebenarnya. Apa aja tuh? Tapi nanti aja kalau kita di podcast berikutnya. Panjang soalnya ya. Panjang banget ya. Iya. Sampai subuh nih ngobrol Sampai nih. subuh nih. Tapi Iya. yang paling kecil aja, paling kecil dan tak rasain sendiri. Oke. Ya, maksudnya. Jadi ketika aku ngerasa gini, udah, aduh, kayaknya bisnis susah banget ya, gitu. Dan begitu kita curhat sama teman yang lain gitu, itu kayaknya malah pulang tuh tambah beban. Contoh. Ya, bro, gue gini. Waduh, sama gue juga punya masalah gitu. Gue lagi rugi nih 50 juta. Mending gue 100 juta. Kan gitu. Ini generasi mendang-mending nih. Kan ya, generasi menang-menang, kaum menang-menang begitu tuh. Nah, kalau di TDA kan bukan begitu pendekatannya. Lo rugi segitu gitu ya. Gue pernah rugi segitu, gitu kan. Oke. Bahkan lebih gede dari itu, gitu ya. Tapi gue ngelakukan ini nih. Itu solusi tuh. Nah, Kasih solusi. kasih solusi. Jangan curhat-curhatan gede-gedean masalah. Iya, malah ya mendingan lu segitu, gua gitu. Kan akhirnya cuman gede-gedean pulang nggak ada solusi. Nah, teman-teman kita, teman-teman yang sudah punya bisnis lebih gede gitu. Itu kemudian mereka caranya adalah menceritakan pengalamannya karena memang proven, mereka sudah pernah melakukan itu, ngelewatin itu gitu. Bahkan bukan hanya suksesnya aja diceritain. Tapi gua dulu gagal karena ini ya. Gitu. Lu begini kan, gue dulu gagal karena ini ya. Gue dulu pernah kerjasama sama brand itu tuh, akhirnya gagal karena ini gitu. Nah, jadi hal-hal kayak gitu, jadi berbagi dalam hal strategi, cerita-cerita inspirasi bisnis itu jadi buat kita yang tadinya down gitu ya, kayaknya udah there is no way out gitu. Akhirnya oh iya ketemu nih. Gitu doang ternyata gitu. Nah, asal tahu ilmunya. Ya, ini semuanya dibagikan di TDA, teman-teman. dan di bagian TDA. Nah, Anda bagikan semuanya tuh ya, jenjang-jenjangnya ya? Semuanya. Dan beda-beda dong membershipnya? Beda. Jadi bagi teman-teman yang baru mau belajar atau bahkan karyawan yang pengen punya bisnis atau teman-teman yang baru mau punya bisnis, itu di TDA ada modulnya. Gitu. Wow. Ada modulnya. Pendekatan eksperimental. Dan sering kopdar juga nggak? Oh, itu iya kan dong. penting tuh. Maksudnya Iya per wilayah dong. tuh gimana tuh pembagiannya tuh? Iya. Anda sebagai presiden artinya membawahi banyak banget ini Yes. Jadi sejak 2 bulan yang lalu itu aku udah keliling ke 14 daerah. kan? Oke. Dan begitu keliling, di situ kumpul 70-80 orang gitu ya. Ada yang sampai 150 member gitu, kumpul. Dan isinya adalah ngobrol tetapi berbagi inspirasi. Bukan dari pusat aja. Jadi teman-teman daerah situ yang kira-kira dia baru punya pengalaman nih. Contoh, dia kemarin pandemi 37 outletnya tutup semua tuh. Waduh. Sekarang dari 130. Gitu. Masya Allah tuh. Iya. Bisa begitu. 37 waktu pandemi tutup, begitu selesai pandemi sekarang jadi 130 outlet. Itu ikhtiarnya pakai cara apa tuh? Nah, yang beda-beda itu dia di-sharingkan gitu kan. Di-sharingkan. Nah, sama kayak umpamanya di idea nih. Idea juga gitu. Begitu waktu kita sebelum pandemi, kita baru dua cabang nih.
Begitu pandemi kita malah dapat 3 lagi tambahan cabang dan semuanya kan kalau kita pelatihnya harus di hotel tuh. Karena anak-anak harus belajar langsung. Oh iya kan ini ya pelatihan perhotelan. Perhotelan gitu, harus belajar langsung, harus ikut operasional, ketemu sama tamu, masak makanan tamu segala macam gitu. Itu malah dapat ketika hotel-hotel itu waktu pandemi kemarin pada turun, mereka kan butuh revenue. Iya. Kita datang jadi solusi untuk mereka. Gitu. Kamarnya kita sewa dengan harga yang sedikit lebih murah daripada harga jual di pasaran gitu ya. Iya. Tapi kemudian kita langsung bisa buka cabang di situ. Wow. Kan gitu. Kalau kita harus bangun hotel, Oh enggak sih, masa bisnis langsung kayak begitu? Itu. Ini kesalahan-kesalahan ya. Saya nggak bilang totally salah, tapi kegagalan biasanya mayoritas dari sini biasanya. Iya. Ya kan dia langsung tiba-tiba bangun hotel misalnya, atau mungkin bikin perusahaan yang gede. Ya kan 50%-nya asetnya utang. Ya nggak salah, Iya, nggak tapi salah. agak bahaya. Agak bahaya benar. Iya tuh cash flow tuh mandek apa segala macam kan hati-hati. Nah buat teman-teman mungkin coba kita bisa kepoin ya sambil ngobrol-ngobrol tambahan lagi sama Mas Eko ya. Buka official TDA, tangan di atas ya, komunitas pengusaha tangan di atas. Yes, ini Instagram kita tadi Mas. Instagram coba masuk. Dan ini Instagram kita official TDA. Ya. Jadi ini sekarang sudah yang terdekat yang kita mau adakan itu acara Musyawarah Kerja Nasional di Yogyakarta. Oh itu semua wilayah boleh ikut. Daerah dan wilayah. Internal eksternal. Internal eksternal. Gitu ya. Jadi kayak di TDA itu juga ada klub ya, klub pengusaha yang suka bola, klub pengusaha yang suka touring, itu semua ada klub dan kita fasilitasi. Ada teman-teman pengusaha-pengusaha perempuan. Wah. Ada teman-teman yang mulai usaha dari sekolah dan kampus. Nah itu juga kita fasilitasi semua. Oh jadi nggak yang kayak biasanya ada organisasi atau komunitas kan begitu masuk. Ya klubnya tuh bolanya untuk status ekonomi yang menengah atas semua. Iya. Sehingga kita mau daftar juga kayak ya Allah, revenue gue per tahun masih 10 miliar lagi. Mereka udah gila-gilaan tuh. Itu ya ke datangnya pakai Bentley gitu ya. Tahu kan? Jadi kalau pas bangkrut nggak muncul. Ya. Iya. Jadi kayak gitu-gitu tuh maksudnya orang jadi mau masuk komunitas tuh sungkan gitu loh. TDA nggak begitu. Justru kalau kita lihat sejarahnya ya maksudnya. TDA itu sebenarnya banyak didirikan atau diinisiasi oleh teman-teman yang tadinya bangkrut. Nah, di situ saling menguatkan, kemudian bangkit, akhirnya bertumbuh sampai sekarang. Iya. Gitu. The real tangan di atas. Real bantu tangan yuk, di bantu atas, yuk. correct. Nah itu. Jadi ini besok. Gimana ini ya? Jogja ya? Di Jogja kita ada ada launching buku, kemudian buku TDA, kemudian ada buku saya yang kemudian itu jadi IP-nya TDA sengaja kita hibahkan. Wah keren. Ya itu from zero to IPO. Wah. Kalau yang buat IPO tuh pendampingannya di modul yang keberapa tahap tuh? Yang terakhir. Jadi pertama tuh masuk tuh foundation. Teman-teman belajar dari dasar dulu tuh ya. Yes. Naik kemudian growth, kemudian korporasi. Setelah korporasi, ya, kemudian bisnis itu berarti sudah siap untuk dijual. Iya, ke publik. Atau dijual ke venture capital, atau dijual ke perusahaan yang lebih gede, merger and acquisition. Nah, kita siapin itu. Kalau teman-teman sudah di level korporasi, kita kasih pathway-nya. Ini lu mau gedein lagi dengan cara IPO kah? Dengan cara dijual ke venture capital atau ke investment company. Wah, itu gitu. Tuh. Makanya alasannya Anda juga nggak tahu kan, kenapa kemarin juga perusahaan kasih solusi juga kok tiba-tiba mau dibeli perusahaan Deddy Corbuzier. Iya. Ya, mungkin jangan-jangan saya ada di sana di balik itu semua ya. Ya kan jangan-jangan. Iya. Masa gue harus ngomong-ngomong kalau gue join komunitas tertentu, ya kan? Gengsi juga kali. Iya lah. Anggota biasa lagi. Iya. Nah gitu. Jadi kalau udah mereka di level korporasi, perusahaannya sudah siap, sudah solid, ya dari semua aspek. Nah baru kemudian kita dorong mereka untuk lu cocoknya IPO aja. Ini lu lebih menarik kalau lu jual ke perusahaan yang lebih gede, merger and acquisition gitu, atau lu ke investment company. Ya itu tuh dibukain semua jalannya. Jadi teman-teman gini, saya memang tadinya awalnya sepakat dalam hal ini before-nya saya ya. Yes. Yaitu
ada sebuah komunitas atau organisasi yang minimal dia kuat secara fundamental. Oke. Oke lah, happy gue join di situ gitu ya. Ya. Atau yang kedua gitu. Oke lah, fundamentalnya juga misalnya nggak kuat-kuat amat gitu. Ilmunya, modulnya, pelatihan yang diberikan, apa mungkin isi cuma hahaha doang gitu. Tapi ya udahlah, yang penting dia kuat di komunitas. Kuat di jaringan, networking. Kan ada tuh. Soalnya komunitas sekarang nih, yang nggak perlu sebut namanya deh. Ada yang benar-benar menggaungkan fundamental aja. Atau ada yang betul-betul hanya menggaungkan networking aja. Iya, benar. Ya maaf ya, isinya kosong. Bukan kata saya loh, kata teman-teman circle saya begitu. Iya. Gak apa-apa deh, lu beli di situ, lu ngapain join di situ komunitas? Enggak kan networknya bagus. Membershipnya mahal lagi. Iya. Tahu kan? Iya. Nah, tadinya mikirnya yang ya udahlah terobati gitu ya, yang kiri atau yang kanan gitu. Tapi nyatanya begitu saya tahu TDA tadi penjelasannya, nggak cuma fokus ini fundamental aja, dan nggak cuma fokus dengan ya networkingnya yang dibangga-banggakan kan. Terserah deh, nggak apa-apa, kita kan yang penting networking gini. Dan bahkan presidennya mengakui bahwa iya memang kita nggak fokus di fundamental banget sih. Tapi kan sebentar bro, tapi kan lu kan networkingnya bagus nantinya. Ya udahlah, santai lah. Lu bisa kenal sama orang yang punya ini, orang yang punya Ferrari sekian. Correct. Foto sama mereka. Dipajang di rumah. Buat lebaran jadi lebih bangga. Sayangnya itu nggak naikin omset. Ya. Tapi kan kalau ada bisa keduanya, kenapa harus pilih yang satu? Jadi pertama gitu? kita secara fundamental edukasi bisnisnya itu kita dampingin dan sistematis kita naikin. Setelah di atas dan siap, kita channeling. Nah itu yang kemudian kenapa? Karena memang teman-teman yang punya pengalaman dengan berbagai macam scale up strategi tadi, mau IPO kah atau ke merger and acquisition atau ke investment company sudah banyak. Jadinya begitu saya maunya IPO, terus sudah punya circle, punya kenalan banyak teman-teman sekuritas, teman-teman fund manager, teman-teman investor institusi. Yang ketika nanti ada teman yang lain mau IPO, kita tinggal kontak aja kan. Iya. Gitu. Itu. Nah minimal kalau teman-teman pengen tahu ya, kulik-kulik, ngintip-ngintip itu di Jogja ya. Di Jogja. Bukan dong? Yang mana sih? Yang ini ya? Yes. Yang tengah apa yang? Ini semuanya masih belakangan postingannya masih sekitar Jogja nih. Jogja. Ya. Coba atas lagi. Bukan yang mana? Yang kira-kira yang belakang, yang bawah. Yang kira-kira apa sih? Bawah. Nanti aktivitas yang kalian itu. Bikin? Oh sorry. Tengah. Itu mau Kernas. Banyak nih. Ini Jogja semua. Masih ke atas. Atas lagi. Jadi di situ nanti kita akan coba klik yang tengah, Pak. Keindahan alam Jogja. Gimana, Mas? Nah, kalau itu untuk Untuk teman-teman yang dari luar daerah gitu kan, kita perlu kasih referensi ketika di Jogja, mereka mau kemana lagi selain Mukernas kan gitu kan. Kayak ini ya. Ya, banyak konten-konten di akhir-akhir ini terkait dengan itu. Jadi Mukernas itu nanti akan ngebahas, mematangkan apa yang teman-teman daerah perlu lakukan, teman-teman wilayah lakukan, dan teman-teman pusat pengurus pustakaan lakukan dalam rangka lebih mensistemasi lagi program kita, narasi kita di periode ini namanya to the next level. Oh iya ini. To the next level. Oke. Nah itu supaya teman-teman di daerah, teman-teman yang di level mikro itu kemudian bisa naik kelas dengan sistematis ke level berikutnya, to the next level. Wah itu penting. Catat teman-teman, kalau Anda pengen to the next level, nah gabung di komunitas pengusaha tangan di atas. Ini caranya gimana? Mungkin bisa masuk ke official TDA Instagram, tuh, join TDA tuh ya. Ada semua di sini teman-teman, di highlightnya tinggal cek aja, atau mungkin ngintip-ngintip, atau klik link aja kali ya di bio, nanti bisa berurusan sama miminnya apa segala macam ya. Correct. Atau ini bisa juga lewat Google Play, Play Store. Ada. Aplikasinya ada ya. Ada apps-nya. Kita keanggotaannya sudah berbasis apps. TDA Passport namanya. TDA Passport. Ini dia nih. Google TDA Play Passport. Ya, di Google Play. Isinya apa, Mas? Nah, di situ nanti mereka akan isi data. Jadi ini nanti kita akan tahu member yang baru masuk ini di level mana sih. Jadi treatment kita tepat. Jadi nanti mereka akan isi bisnisnya apa, kemudian punya
aset, omset berapa, karyawan berapa, bentuk PT-nya apa, bentuk badan hukumnya berupa apa gitu. Semua lengkap. Nanti begitu mereka join di kita, udah kita tahu oh ada member baru, dia butuh modul foundation gitu. Langsung kita kasih treatment. Oke, dan aplikasi ini juga nanti pengerjaannya seperti apa? Pelatihannya kah, pendampingannya kah, atau memang semua di aktivitinya di aplikasi atau ada di luar aplikasi juga? Oke, jadi proses pembelajarannya gimana? Pertama, mereka nanti harus menyelesaikan foundation level, ya, itu yang berbasis LMS. Oh, jadi learning management system, Yes. diberikan link, lalu kita masuk ke member area, kita Yes. masukin username sama password. Correct. Jadi belajarnya itu lewat online. Online. Apakah ada offline-nya? Ada. Offline-nya ada. Ya, Oke. jadi itu ibaratnya untuk ngebuka wawasan, kemudian mulai mengimplementasikan. Oke. Yang berikutnya nanti akan ada namanya workshop series. Nah, itu offline didampingin. Oh, dapat juga ya, dapat Ya, semua berarti ya. dapat. Kemudian yang terakhir itu namanya kelompok mentoring bisnis. Nah, kalau kelompok mentoring bisnis ini itu justru biasanya yang waktunya lebih panjang, ngobrolnya lebih santai, mau tanya apa aja ke mentornya sebelum mentornya pulang atau tidur masih boleh. Oke. Jadi kalau workshop itu kan dia lebih teknis banget nih, tapi waktunya nggak terlalu panjang kan. Iya. Dan biasanya kalau workshop banyak. Tapi kalau KMB dibatasin hanya 5-7 orang. Gitu. Oke. Jadi jadwalnya tersistematis dan tinggal Sangat lihat aja ya. Sangat tersistematis. Kapan-kapannya. Kalau dia Semuanya lagi nggak ada. bisa hadir atau nggak bisa nonton secara live atau mungkin Dia kalau offline. nggak, sebenarnya kalau modul yang kita siapin secara di learning management system itu sudah sangat lengkap. tinggal nontonin aja. Ya, cuman kan kadang-kadang orang pengen denger langsung nih Ah. dari orang yang udah pernah ngalamin tuh. Nah, itu kita siapin. Jadi dan itu biasanya 2 bulan sekali. Oke. Nah, makanya ada learning management system yang sifatnya sudah sistematis, proven. Ada orang yang mengatakan, oh iya aku dulu gini cara implementasinya. Nah, kan gitu. Enak tuh, tinggal nonton aja ya. Gitu. Dan kapan aja ditonton bisa ya, Kapan aja dimanapun bisa, ya? kapan aja bisa. Dan itu nggak cuman modul pembelajarannya, tapi toolsnya semua lengkap. Contoh umpamanya sales marketing ya, Iya. belajar sales marketing. Jadi di situ dikasih toolsnya apa aja, Wah, enak bener. gitu. Terus contoh umpamanya salah satunya adalah email blasting, Iya. ya, WA blasting, itu dikasih gratis, udah termasuk paket itu. Oh. Oh, bener-bener dibimbing banget ya. Dibimbing banget. Bahkan kita punya AI, ya, Untuk? AI khusus business intelligence, gitu ya. Iya, untuk apa? Untuk nyerang kompetitor? Bukan, ya sebagai bisnis intelijennya teman-teman yang baru mau mulai nih, Didampingin sama dia? didamping sama dia, Sama robot? sama rawat, Keren. gitu. Dan itu memang dikembangkan oleh teman-teman TDA yang bisnisnya sudah bagus, kemudian dia hibahkan itu, silakan dipakai. Memang tangan di atas ya, Ya. bermanfaat memang nih. Gitu. Ya, dermawan semuanya, Masya Nah, Allah. ini anunya. Kalau mau gabung di member areanya di situ. Bisa di Google Store atau Play Store. Oke. Kemudian install TDA Passport namanya. Oke. Oke. Ada yang mau tambahin lagi, Mas? Di ujung ada yang mungkin kurang. Oke, jadi biar teman-teman ada gambaran Oke. lebih gitu. Kita itu kadang-kadang kalau mau gabung sama pengusaha, komunitas pengusaha gitu ya, itu rasanya bisnis gua harus bagus dulu nih. Iya, Gitu. bener. Padahal justru mereka itu kebutuhannya begitu mereka join ke sebuah komunitas, mestinya disitulah ada perbaikan. Ya, mereka menemukan komunitas yang saling support, yes, tetapi yang lebih penting lagi adalah saling menumbuhkan, saling bertumbuh. Jadi ada teman curhat ibaratnya gitu ya, tapi juga ada yang ngajarin, kan gitu ya. Nah, TDA itu ngasih modul-modul pembelajaran dari mulai nggak punya bisnis sampai kemudian mulai bisnis, kemudian tumbuh ke level menengah, ke level korporasi, sampai akhirnya bisa scale up bisnisnya dengan IPO atau ke venture capital atau merger and acquisition. Itu sangat lengkap dan didampingin. Jadi bagi teman-teman yang baru mau mulai bisnis, nggak usah mikir bisnisnya apa deh. Sebelum Idea Indonesia, perusahaan yang baru IPO kemarin,
itu IPO, nggak ada orang di Indonesia ini yang kepikiran kursus bisa di IPO-in. Iya loh. Benar nggak? Iya loh. Gitu. Iya. Nggak ada yang kepikiran gitu. Termasuk juga gua. Anda aja nggak kepikiran ya? Iya, nggak kepikiran sama sekali. Gara-gara belajar modul IPO sih. Correct. Nah, begitu. Gara-gara belajar modul IPO, taunya ada cara atau rahasia Ternyata terselubung ada cara. bisa Gitu. bentuk bisnis model kayak gimana pun itu. Apalagi bisnis model teman-teman sekarang ini lebih kreatif. Ya, fundamentalnya lebih bagus dan segala macam. Nature bisnisnya, bidang bisnisnya lebih keren-keren. Iya. Ini kursusan, men. Bisa IPO. Tempat les loh istilahnya gitu. Tempat les doang bisa IPO. Bisa IPO. Nah, makanya kita ngajak teman-teman semuanya, ayo bisnisnya boleh apa aja, karena semua bidang bisnis itu prinsipnya bisa digedain. Oh, karena kalau ada penjual pasti ada pembeli. Pasti ada pembeli. Itu aja poinnya. Hanya saja kemudian nanti di TDA, ya, kemudian kita diajarin tuh gimana menganalisa pasar, menganalisa ide bisnisnya, menganalisa market, sustainability plan-nya harus disiapin. Nah itu nanti kita belajar bareng-bareng. Yoi, di sistem digital juga diajarin ya? Iya dong. Digital marketing. Oh, itu jadi kita andalan. Kemarin di periode yang 7.0 presiden yang kemarin itu tagline-nya adalah Digdaya, digital berdaya. Oh, kalau yang sekarang to the next level. To the next level. Jadi yang kemarin sudah mereka jualan secara online, mereka sudah sangat familiar dengan e-commerce segala macam. Naik bisnisnya, setelah naik ini mau diapain lagi? Iya. Nah, maka kita naikin lagi, kita dampingin di level berikutnya. Ya, pasti ngikut tuh, digital juga dapet. Iya, pasti. Cara optimasinya seperti apa? Pasti. Oh, gitu. Gitu. Termasuk kedatangan kita hari ini. Ya. Kenapa tuh? Ya, ini kita termasuk to the next levelnya untuk komunitas. Ya. Karena ini kata orang-orang, bukan kata saya. Iya. Iya, percaya. Belum. Atas izin Allah. Kalau pengusaha, jangan ngaku Anda pengusaha kalau belum duduk di podcast Kasih Solusi. Iya. Oke. Ini gue aja ngomong ngilu gue. Kita kasih solusi.